Next. Oke, sebentar. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Muharrem Adi Nugraha. Saya umurnya 29 tahun, sebenarnya saya kerjanya, kantornya ada di ini ya, kantornya ada di Jakarta. Saya kerja di Narate.id sebagai project manager di situ. Sebelumnya saya sempat ada 5 tahun kerja di salah satu perusahaan IT ya, saya bilang perusahaan IT, tapi dia juga sebagai inkubator startup pada saat itu. Dan saya sudah ada 5 tahun berjibaku di sana dengan berbagai macam jabatan yang beda-beda, mulai dari PM, mulai dari produk, mulai dari UI UX sampai ke development juga dulu sempat terlibat di sana. Jadi kalau di situ bisa dibaca ada IT. Lalu itu ada product manajemennya. Halo? Iya, nih kayaknya ada yang nih, coba saya unmute dulu. Maaf. Oke, ya silahkan. Gitu. Nah, intinya sih gambaran kasar sih biar tahu saya ini orang yang mungkin sudah ada pengalaman ya insya Allah ada pengalaman di dunia IT, di dunia startup, walaupun mungkin nggak sebanyak, ada beberapa teman yang mungkin lebih pengalaman dari saya juga, tapi paling tidak saya coba kasih gambaran yang saya tahu selama ini seperti apa. Next. Nah, sebagai disclaimer dulu ya, intinya presentasi yang saya sampaikan di malam ini itu didasari oleh pengetahuan yang saya miliki dan juga pengalaman yang selama ini sudah saya dapatkan dari industri dan juga dari kondisi startup yang terjadi di Indonesia terutama. Dan yang jelas saat ini mungkin hingga saat ini masih akan terus berkembang dan akan terus bertambah. Jadi silakan dinikmati aja. Jangan lupa untuk duduk yang enak, santai. Yang kalau misalkan ada makanan atau jajan bisa disiapkan aja dulu. Kalau ada minuman silakan disiapkan. Jangan lupa dikunci pintunya. Nanti tahu-tahu ada yang masuk, kaget atau apa, nanti malah nggak fokus takutnya gitu. Oke, next. Next, Mas. Nah, apa sih startup? Orang-orang kalau misalkan tahu startup, yang pertama kali, terutama di zaman-zaman sekarang ya, bagi teman-teman yang pada nonton Netflix, pasti mikirnya, wah ini ada kayak drama startup, ceritanya gini, gitu. Padahal malam ini saya nggak akan membahas itu, tapi kurang lebih kalau misalkan ada teman-teman yang nonton, itu kurang lebih yang terjadi, ada juga yang seperti itu. Tapi saya nggak akan menjelaskan tentang K-dramanya ya, saya mungkin akan menjelaskan terkait startupnya ini apa sih, kalau misalkan kita berbicara startup, in general itu apa gitu. Next. Nah, orang-orang kalau misalkan berbicara startup gitu ya, intinya pasti kebayangnya tuh kayak sebuah perusahaan yang gede gitu. Apalagi kalau teman-teman pada lihat perusahaan-perusahaan startup yang sekarang sudah berkembang di Indonesia itu banyak yang sudah besar-besar, kayak kita berbicara Gojek, Grab, dan segala macamnya, itu sudah jadi raksasa di Indonesia dan bahkan di Southeast Asia ya, di Asia Tenggara itu udah jadi gede banget. Tapi sebenarnya apa sih startup itu? Kalau kita ambil dari dari Wikipedia, startup itu sebenarnya tuh perusahaan rintisan atau yang umumnya tuh ejaannya tuh startup gitu ya, baru mulai untuk ke atas gitu ya. Jadi merujuk kepada perusahaan yang belum lama beroperasi, di mana beberapa perusahaan tersebut itu dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Jadi kalau kita berbicara startup, kita berbicara bisnis yang mencoba memecahkan suatu problem dengan solusi yang belum terbukti keberhasilan atau skalabilitasnya. Gimana kalau kita berbicara startup, biasanya tuh itu orang-orang pasti kebayangnya ini perusahaan atau mungkin berupa orang-orang atau gimana gitu. Bahkan ada startup itu yang basisnya itu berdasarkan sebuah project ya, project kecil yang itu dijalankan oleh sebuah perusahaan. Kita berbicara dari sebuah perusahaan A gitu ya. Itu ada mereka bikin sebuah project kecil yang mereka mencoba untuk menelurkan sesuatu yang kita berbicara dalam konteks bisnis ya. Itu bisa nggak sih ini tembus ke pasar yang mau kita tuju. Seperti itu. Jadi konsep dari startup sendiri itu sebenarnya bukan sebuah perusahaan atau apa, tapi sebuah konsep bisnis yang itu berusaha untuk dilakukan pengembangan dan ditelurkan, digodok ya, kalau kita bicara telur itu direbus gitu ya, sampai benar-benar jadi matang kayak gitu. Nah itu startup. Dan biasanya kalau berbicara startup, ciri-cirinya itu ada di kanan situ ya, ada biasanya usianya itu kurang dari 3 tahun, terus habis itu dia masih dalam tahap perkembangan, terus pendapatannya itu masih kecil dan bahkan biasanya banyak yang belum dapat pendapatan sama sekali. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan di slide berikutnya. Next, Mas. Nah, kalau berbicara startup, awalnya startnya itu adalah seorang entrepreneur atau seseorang pribadi seperti saya gitu ya, atau seperti
teman-teman yang ada di sini itu punya gagasan atau ide bisnis yang kemudian coba dikembangkan dan divalidasi di pasar. Jadi pada dasarnya startup itu apa namanya, melakukan validasi atas ide bisnis tersebut itu bisa nggak sih dikembangkan di pasar yang kita mau. Jadi kita punya ide itu belum tentu nih idenya tuh bisa diterima sama pasar. Tapi pada akhirnya proses ini yang itu akhirnya membentuk dari awal mula si startup itu sendiri. Kita berbicara startup pasti apa namanya, banyak orang mikirnya kayak, "Oh, startup itu menguntungkan, keuntungannya banyak." Justru malah kalau kita berbicara startup itu banyak ketidakpastian dan itu banyak sekali tantangan yang harus dipenuhi dan harus diselesaikan. Hal-hal yang mungkin itu sifatnya malah bisa apa ya bilangnya ya, menghancurkan si perusahaan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan secara konsepnya nggak jelas, secara ide bisnisnya nggak bagus, dan ternyata tidak diterima oleh pasar ya, ini pasarnya yang mana gitu. Ini apa segmentasinya yang mau seperti apa itu sangat-sangat blur sekali di situ. Itulah kenapa startup ini sangat amat ini ya sangat amat banyak ketidakpastian kayak gitu. Dimana kita berbicara startup itu tidak hanya berbicara keuntungan saja. Keuntungan itu memang sebuah fondasi yang dibutuhkan oleh sebuah startup, tapi yang paling penting adalah impact-nya. Apa sih yang diberikan sama startup? Apa sih ide bisnis atau konsep bisnis yang itu sekiranya itu bisa memberikan impact kepada masyarakat luas atau penggunanya. Seperti itu. Itu yang paling penting. Next. Nah, di sini saya coba memberikan gambarannya ya, startup di Indonesia itu kayak gimana sih? Kita kalau misalnya berbicara startup, ya pasti nggak akan jauh-jauh dari ekosistemnya startup itu sendiri. Dimana kalau saya berbicara ekosistem, ini gambarannya di Indonesia itu seperti ini. Terjadi adanya proses sinergi yang sangat besar dan ini sudah berkembang dari tahun 2015 dan mungkin bahkan sebelumnya ya banyak ya kayak kita berbicara beberapa startup yang ada itu sebenarnya mulai dari 2010 itu ada tapi di 2010 sampai 2015 itu nggak ada 2015 tidak ada namanya dan tidak terkenal dan akhir-akhirnya ujung-ujungnya baru booming di 2015 ke atas hingga sekarang seperti itu di mana bermunculan banyak sekali startup yang bergerak di beragam bidang. Bidang-bidangnya ada yang di depan ini ya, ada mulai dari e-commerce, yang di atas, lalu ada market research, ada marketing, ada payment, logistik, dan mungkin dari nama-nama dan logo-logo yang ada di depan itu, teman-teman di sini pasti ada yang familiar gitu. Itu ada logonya GoPay, ada Grab, lalu ada payment gitu itu ada SP, ada Doku, mungkin Doku ada yang pakai aplikasinya, seperti itu, macam-macam. Nah, di mana para startup ini itu mereka bermula dari sebuah ide dan konsep yang tadi saya jelasin. Mereka butuh waktu, nggak yang sekedar 1 tahun langsung jadi gede gitu. Mungkin ada beberapa startup yang seperti itu, tapi sebagian besar raksasa yang sekarang ada itu bermula dari sebuah kita berbicara mungkin ada yang start dari sebuah garasi, ada yang mulai dari ruko kecil atau mungkin di rumahnya sendiri bikin konsepnya digodok, diiterasiin sampai benar-benar matang dan akhirnya jadilah startup yang sekarang itu besar, yang sudah divalidasi, diterima oleh masyarakat dan pasar, dan juga memberikan impact kepada masyarakat luas. Itu startup. Next. Nah, berikutnya kalau kita berbicara startup, ini ada istilah beda nih. Tech startup, apa sih itu tech startup? Next. Kalau kita berbicara tech startup, sebenarnya kurang lebih nggak ada bedanya ya dengan startup, tapi kita lebih mengkerucut ke apa sih yang titik-titik beratin. Kalau kita berbicara tech startup, titik beratnya itu adalah pada bisnis atau produk yang berhubungan dengan dan mencakup teknologi informasi, walaupun tidak berbicara bidangnya selalu ada di situ, tapi kita membubuhi dan menambahi di situ. Kalau kita berbicara tech startup, kita nggak akan jauh-jauh dari kata-kata digitalisasi ya, di mana tidak semua startup adalah tech startup, tapi semua tech startup adalah startup. Agak bingungin ya. Tapi yang jelas seperti itu. Gimana kalau kita lihat kebanyakan startup yang ada di Indonesia, apalagi kalau melihat tadi yang ada di ekosistem itu ya, itu pasti nggak jauh-jauh dari sentuhan teknologi. Kita berbicara apa? E-commerce yang itu sudah menggunakan website, teknologi PWA, teknologi marketplace yang sekarang udah banyak ditemui. Kalian pasti nggak ada yang nggak punya aplikasi e-commerce di HP-nya. Pasti ada Shopee lah atau Tokped atau Bukalapak kayak gitu-gitu. Itu semua memiliki kapasitas untuk pemakaian teknologi, di mana teknologi informasi ini sudah sangat berperan besar untuk memajukan dan mempercepat pertumbuhan dari startup. Paling tidak, secara general, startup di Indonesia itu sudah menggunakan basis teknologi untuk memperkuat konsep bisnis, sehingga itu berubah menjadi inti dari bisnis mereka. Karena kalau kita berbicara inti bisnis, bisa jadi bisnisnya apa, tapi digitalisasi.
Tapi justru malah ini kebalikannya, bisa jadi inti bisnisnya itu adalah digitalnya itu sendiri. Next. Nah, kalau di beberapa sampelnya, kalau kita berbicara tech startup ya, itu ada beberapa modelnya. Kalau dilihat di sini tuh ada yang fintech, mungkin kalau ada yang tahu fintech itu yang sifatnya untuk financial, lalu ada health tech yang sifatnya itu untuk kesehatan. Kita berbicara kayak Halodoc, akses ke dokter yang itu lebih gampang menggunakan aplikasi. Lalu ada HR tech yang itu pasti digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengelola karyawannya, mengelola untuk absensi sehari-hari. Lalu ada edutech yang itu bisa digunakan oleh para teman-teman kita yang masih SD, SMP, dan SMA, bahkan kuliah untuk bisa belajar dan untuk bisa terkoneksi dengan guru-gurunya, itu ada edutech, atau mungkin buat pelatihan-pelatihan juga. Lalu ada insurtech untuk asuransi kesehatan atau asuransi-asuransi yang lain, dan beragam produk-produk tech startup yang lainnya, di mana teknologi ini bisa dibilang sebagai enabler ya. Jadi enabler bagi para startup untuk bisa berkembang dan membuat produk dan bisnis mereka secara optimal. Begitu. Jadi dasarnya pasti ada topiknya apa, itu yang didigitalisasiin berubahlah jadi seperti sekarang. Next. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada periodic table-nya nih. Ini dibuat sama teman-teman CG Insight. Yang nanti ada linknya untuk bisa diakses ke sana. Yang jelas sama mereka dicoba dikumpulin nih. Ini kalian bisa baca di situ ada marketplace untuk di daerah kiri. Itu ada apa aja di situ. Lalu ada fintech di Indonesia itu ada apa aja. EdTech ada apa aja. Dan itu banyak sekali ya beberapa sampel-sampelnya. Dimana bidangnya itu sebenarnya kalau kita berbicara tech startup di Indonesia itu banyak banget. Dan dari sini kita bisa dapat gambaran gimana sih ragam tech startup itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kehidupan masyarakat secara luas. Impact ini sih yang sebenarnya menjadi sorotan dan membuat startup itu masih bisa bertahan dan terus berkembang hingga sekarang. Jadi kalau apa yang mungkin kita lihat sekarang di depan mata ini, oh ini ada startup ini, startup itu, startup itu. Mungkin ada yang belum ke mapping di sini, dan juga bahkan mungkin dalam berjalannya dalam waktu, let's say 2015 hingga sekarang, itu banyak sekali startup yang mungkin sudah mungkin tidak berkembang lagi, atau sudah malah tidak ada, sudah tutup, atau malah sudah di-merger dengan startup yang lain, dibeli gitu misalnya. Nah, itu jadi gambaran buat kita, ini startup itu kayak gini loh, yang kita kenal itu ya berarti benar-benar itu memberikan impact ke kita, kayak gitu. Next. Nah, ini next. Nah, ini yang bakalan lumayan agak teknikal ya, kalau aku bilang ya, untuk cara kerja tech startup seperti apa sih. Nanti mungkin aku akan kasih gambaran secara umumnya seperti apa, lalu ada beberapa kategorinya yang nanti akan dijelaskan. Next. Nah, secara gambaran umumnya, gambaran besarnya ya, proses dari sebuah tech startup, dan mungkin startup pada umumnya, itu dimulai dari hijau yang paling kiri, find a problem to solve, di mana kita mencari sebuah masalah untuk kita solve dulu. Kita bikin startup nggak serta-merta biasanya, ada sih beberapa startup yang biasanya mulai dari, oh saya punyanya apa, saya mampu di bidang apa. Itu dibuatlah produknya, spin-off-nya berdasarkan produk-produk yang udah ada existing. Ada yang cara kerjanya seperti itu. Tapi juga beberapa startup yang besar sekarang dan mungkin sudah jadi apa namanya, market changer ya, kalau kalau saya bilang ya, itu udah jadi gede banget dan itu udah punya nama banget di Indonesia. Mereka start dari sebuah masalah yang harus di-solve. Cari masalahnya apa yang kira-kira bisa di-solve, yang perlu di-solve. Dari situ kita akan melakukan kolaborasi untuk generate solution, maju ke next-nya, di mana kita berkolaborasi dengan banyak orang, nggak cuma dengan tim kita sendiri, teman kita sendiri, saudara kita sendiri, tapi kita mulai membentuk tim dan juga kita mulai reach out ke beberapa mungkin stakeholder-stakeholder lain ya. Kita berbicara ada perusahaan di luar atau apa, kita mulai kolaborasi di situ. Next, setelah kita udah mulai kolaborasi untuk membuat solusinya maunya seperti apa, kita bikinlah bisnis plan-nya, lalu kita mencari funding-nya untuk membiayai prosedur si startup-nya itu tadi, kita membuat timnya, lalu kita membuat website and office, yang jelas untuk tempat operasional kerja dan untuk kita dikenal oleh kalangan luas, lalu kita membuat efektif marketingnya seperti apa, kita membuild klientelnya siapa, dan relationship dengan beberapa stakeholder lain, mau itu perusahaan, mau itu partnership, maksudnya partnership dengan startup lain, seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling utama nanti dari prosesnya dari sebuah startup adalah growth, di mana kita berkembang dan bertumbuh. Kalau misalkan kita berbicara perusahaan, pasti kita mencari keuntungan. Tapi kalau di startup,
mostly kita akan berbicara terhadap growth, baik itu growth dari si startupnya sendiri maupun growth dari si produknya juga. Next. Nah, kalau mau berbicara cara kerjanya tech startup, ini saya coba simplifikasi, walaupun ini nggak bisa dibilang simplifikasi, ini lumayan banyak kontennya, jadi ini ya, bear with me ya, kita kupas ini dikit-dikit bareng-bareng, insya Allah nggak yang akan terlalu susah, tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan dicantumin di chat. Gitu. Nanti kita akan membahasnya jadi dari empat sisi ya. Yang pertama adalah product business and monetization, lalu team and culture-nya, lalu funding-nya, dan yang terakhir adalah kickstart. Nanti saya akan coba kasih gambaran kalau misalkan teman-teman di sini ada yang tertarik untuk, oh saya mau bikin startup nih, dan ada di sini untuk itu, mungkin saya kasih gambaran nanti kalau misalnya saya mau kickstart, mau bikin startup, apa sih yang saya butuhin, paling tidak minimal apa sih yang harus saya lakukan, kayak gitu. Oke, next. Pertama kita berbicara produk, business, and monetization. Maksudnya apa? Kita berbicara produknya dari sebuah startup, bisnisnya kayak gimana, lalu startup bisa dapat duitnya dari mana sih? Selain funding ya, kita berbicara yang dari apa yang didapatkan dari sebuah startup ketika mereka membuat produk. Next. Oke, pertama kita akan berbicara terkait produk. Kalau kita berbicara terkait produk, orang-orang pasti mandangnya produk apa sih yang selama ini kita pakai dari si startup, apa yang dimiliki oleh startup itu yang bisa kita gunakan. Dimana kalau di tech startup tentunya kita lebih lihat itu produknya pasti berbasis teknologi yang mungkin kita manfaatkan melalui HP, website, dan juga device lainnya yang mungkin sering kita jumpai. Itu udah nggak sangat-sangat umum ya, orang-orang udah pada tahu semua. Dimana penekanan konsep produk tech startup pada umumnya itu adalah gimana sih sebuah permasalahan yang ada di depan mata kita itu dapat diatasi dan diselesaikan dengan menggunakan teknologi. Seperti itu. Hal yang simpel, namun eksekusinya itu tidak semudah yang dibayangkan. Dari sini kita berbicara gimana sih produk itu harus memiliki value. Kalau dia di lingkaran yang ada di atas itu kita berbicara ada product value, ada product vision, dan ada product strategy. Gimana si produk ini bisa memberikan value, gimana si produk ini memberikan apa yang diinginkan oleh si produk itu, kita berbicara product vision ya, itu gimana sih nanti produknya ke depan bermanfaatnya seperti apa sih. Lalu product strategy, ini cara kita mendevelop si produknya seperti apa sih. Itu adalah 3 pokok utama yang paling penting. Di mana nanti dari situ kita akan mempropose di tengah-tengah kecil ya, mungkin agak nggak kelihatan tapi nanti akan saya jelaskan dikit. Di situ ada value proposition sama customer profile. Di situ adalah intinya gimana caranya kita mencari titik temu dari pasar yang ada di bawah itu dengan produk kita. Ini apa sih yang kita kasih solusinya? Kita melakukan konsep dasar dari si produknya, value yang mau kita berikan seperti apa, itu yang nanti akan kita buat dan akan kita kembangkan jadi sebuah produk. Jadi sebelum melakukan validasi pasar, secara konsep dan ide dari produk tersebut kita dapat lakukan identifikasi value dengan menggunakan beberapa framework. Nah, next. Dari produk itu tadi, mungkin kalau misalkan produk kan itu sangat luas banget ya, kita berbicara produk, gimana sih, kenapa sih startup itu kalau bikin produk kayak apa sih, buat apa, seperti itu. Nah, di sini saya akan mengenalkan sebuah konsep atau framework, itu namanya design thinking, ya. Nanti ada design sprint, nanti beda lagi. Design thinking ini sebenarnya sebuah konsep dasar atau proses dasar dalam melakukan validasi ide. Jadi setiap startup pada umumnya, dan mungkin mulai dikenal di beberapa waktu ini ya, konsep-konsep ini mulai banyak digunakan oleh startup untuk melakukan validasi ide. Kalau misalkan kita punya ide nih, saya mau bikin produk yang bisa menyelesaikan masalah A, itu ide. Nah, ide ini gimana sih caranya kita melakukan validasi? Gimana sih kita menentukan ide ini itu benar nggak sih? Bisa nggak sih dilakukan? Bisa nggak sih diterima sama pasar? Nah, ini adalah proses yang akan kita lakukan untuk melakukan validasi tersebut. Yang pertama, di situ ini saya jelaskan secara gambaran jenderal umumnya aja ya. Ya, dari sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 proses di situ. Yang pertama ada empathize. Empathize itu dari dasarnya dari kata-kata empati, di mana kita berusaha untuk mengempatikan konsep kita. Ini kita benar nggak sih ini buat orang itu bisa berguna nggak sih? Kita empati dulu. Benar nggak sih kayak gitu? Kalau udah kita dapat empatinya, kita start ke define. Produknya mau seperti apa? Dari idenya tadi itu mau diapain? Kita mau bikinnya prosesnya modelnya seperti apa. Setelah kita define, kita udah punya definisi dari si produknya sendiri, kita punya definisi penyelesaian masalahnya, kita melakukan ideate. Kita
kembangkan lagi dari situ. Dari define yang kita udah coba kerucutin dikit, kita ideate, kita lebarkan lagi, kita coba masukkan beberapa konsep-konsep dari luar yang mungkin itu bahkan tidak kepikiran di awal. Oh ini bisa seperti ini loh, oh ini bisa seperti ini. Oh bisa nggak sih kalau seperti ini? Itu di proses ideate. Jadi kalau di bawahnya ada understand, ini kalau udah masuk di ideate itu ke proses explore. Kita melakukan eksplorasi dari pemahaman yang kita miliki, kita eksplorasi lagi. Ini bisa nggak sih kayak gitu. Lalu setelah idea selesai, kita masuk ke prototype. Dari prototype itu sendiri, itu kita membuat sebuah produk jadi, walaupun itu sebenarnya masih belum jadi 100% ya, tapi paling tidak itu sudah tangible, udah kelihatan, visualisasinya mungkin sudah ada, kita udah tahu nih, oh gambarannya seperti ini produknya. Ini yang nanti akan kita lakukan validasi. Dengan apa? Tahap berikutnya ada proses testing. Kita tes, bener nggak sih prototipenya ini bisa jalan? Ini bener nggak sih kita tadi ngomongin dari empathize dan define, kita udah define A, B, C, D, F, G, valid nggak sih di tes, di proses tes ini tadi? Ternyata ada yang nggak sesuai, ada yang ternyata di user itu nggak nyampe pesannya gitu misalkan. Nah, nanti kita bisa jadi dari tes balik lagi ke empathize, balik lagi ke define, atau balik lagi ke prototyping. Dan yang terakhir, setelah semuanya selesai, kita akan melakukan implementasi. Baru kita telurkan produknya. Mungkin gambaran kasarnya adalah sebelum si startup itu membuat sebuah produk yang benar-benar produk teknologinya, produk digitalnya, itu mereka iterasi dulu nih di 5 proses yang sebelumnya. Baru diimplement, mereka akan menelurkan itu menjadi sebuah misalkan bikin websitenya, bikin mobile app-nya atau apa, itu baru di tahap yang paling akhir diimplement seperti itu. Nah dari sini, dari proses ini tadi, validasi ini juga kita bisa melakukan melalui grup kecil. Jadi nggak semuanya harus kayak kita lempar ke pasar utamanya, kita katakan personanya mau ke siapa kayak gitu, itu juga udah cukup. Nah nanti kita akan dari sini kita akan mengenalkan beberapa konsep produk seperti MVM atau MVP, akan saya jelaskan di slide berikutnya. Next. Nah, tadi udah dijelasin nih design thinking. Design thinking. Nah, ini kalau misalkan tadi sudah ada di awal ada flow-nya, ini ada flow lagi nih. Flow yang umum dilakukan oleh tech startup dalam mengembangkan sebuah produk mulai dari awal hingga akhir. Sebenarnya gambaran utamanya ada di sini. Walaupun yang tadi juga sudah menjelaskan ya. Jadi yang paling utama ada di sini, ID generation, ID screening, konsep development. Kalau misalkan dibaca sekilas, ini mirip sebenarnya sama yang ada di sebelumnya. Karena pada dasarnya design thinking itu jadi basis dan fondasinya biasanya oleh para startup untuk membuat sebuah produk. Karena untuk memvalidasi ide tadi itu metode yang mungkin bisa dibilang paling paling sesuai dan mungkin paling tepat sasaran adalah metode ini. Begitu. Dimana kalau di nextnya nanti akan saya jelaskan terkait masalah proses design sprint. Apalagi itu. Nah itu proses yang benar-benar proses secara fisiknya itu mereka biasanya ngapain. Kalau ini tadi kan secara konsep dan gambaran. Next. Nah, di sini baru kita mengenalkan adanya design sprint. Di mana design sprint itu biasanya mulai dari hari pertama hingga hari kelima mereka melakukan tahap-tahap dan proses ini. Jadi kalau misalkan kita berbicara startup gitu ya, kita katakan 1 bulan pertama startup itu mulai, mereka nggak akan yang langsung terjun untuk coding dan membuat aplikasi yang benar-benar terjun melakukan pengembangan aplikasi, tapi mereka melakukan ini dulu. Yang praktik yang mungkin saya bisa bilang idealnya ya, di mana di hari pertama mereka akan berkumpul dulu. Ini siapa sih stakeholder-nya? Kumpul, kita melakukan understanding. Siapa sih usernya nanti yang akan kita kejar, kebutuhan mereka seperti apa, lalu competitor review, mereka membuat strateginya seperti apa. Selama 1 hari penuh mereka melakukan penjabaran dan melakukan eksplorasi di situ terkait understanding. Di hari kedua, mereka akan coba mengembangkan lagi dari hari pertama, hasil hari pertama, dilebarin skopnya. Mulai dari solusi-solusinya seperti apa, ini bisa kemana, pengembangannya bisa sampai seperti apa. Dan ini kalau di hari kedua itu biasanya tuh yang bisa dibilang paling gelambiar ya. Jadi bisa kemana-mana konsepnya. Jadi mulai dari yang konsep awal itu sebenarnya sudah mengkerucut, di hari kedua kita lebarin lagi. Berat, katakan saya mau bikin sepeda. Di hari pertama udah, oh sepedanya buat ini itu, ini sepedanya nanti bisa gini bisa gitu. Di hari kedua kita lebarin lagi, oh ternyata sepedanya bisa salto misalkan, saya nggak tahu. Terus sepedanya bisa ngerem mendadak kalau misalnya ada orang di depan. Nah itu mulai kelihatan di hari kedua. Konsep dan idenya diperlebar di situ. Kita ambil
dari apa yang ada di luar, kita olah, dan akhirnya kita mendapatkan berbagai macam opsi yang itu mungkin bisa dibilang banyak yang menarik, dan itu malah akan mengembangkan konsep yang awal yang kita bikin itu menjadi lebih luas lagi gitu. Kita bisa tahu, oh bisa sampai sejauh apa sih kita mendorong si produknya ini. Tapi kalau seperti itu kan biasanya terlalu lebar ya. Nah, di hari ketiga baru kita melakukan pemilihan, dipilah dari konsep-konsep yang banyak di hari kedua tadi, kita pilih yang paling baik yang mana, kita kumpulkan jadi satu. Ini yang paling oke yang mana, yang ini, yang ini, yang ini. Kemudian jadi satu, kita bikin storyboard-nya. Storyboard itu maksudnya gimana? Step dari awal ketika user melakukan hingga akhir user mendapatkan value yang dibutuhkan. Misalkan, saya beli sepeda. Value-nya adalah saya bisa naik sepeda dari rumah saya ke pasar. Misalkan seperti itu. Berarti step-nya adalah storyboard-nya saya dapat sepedanya, saya naik sepedanya, saya ongkel sepedanya, lalu saya ketemu paving, ketemu apa, dan itu mungkin experience apa yang ada di situ, sampai akhirnya saya sampai di tujuan. Itu gambaran kasarnya dari storyboard-nya itu seperti apa. Jadi dari ide-ide tadi itu mulai dijabarin menjadi sebuah storyboard yang itu menggambarkan secara gamblang proses dari awal hingga akhirnya si konsep yang sudah kita pilih tadi. Setelah di hari ketiga kita sudah decide, storyboard udah ada, baru di hari keempat kita bikin prototipe-nya. Kita membuat sesuatu yang itu sifatnya cepat dan mungkin bisa dibilang kasar kali ya. Ya, jatuh. Bentar. Iya. Nah, jadi di hari keempat itu kita membuat sebuah prototipe yang itu sifatnya bisa kita lihat secara fisik, bisa kita gunakan secara fisik, walaupun itu tidak 100% jadi ya. Jadi paling tidak itu sudah ada kelihatan bendanya jadi seperti apa. Itu akan kita coba langsung sesuai dengan storyboard yang sudah kita buat sebelumnya. Dari situ nanti kita akan tahu nih, setelah di prototype, oh possible kalau misalkan sepedanya mau dibuat misalkan bannya itu dibuat segi 5 gitu. Bannya segi 5 bisa nggak nih? Ternyata waktu di desain story-nya, oh buat aja segi 5. Di prototyping ternyata ya jelek, jangan dibikin segi 5, bikin segi 6 gitu misalkan. Cobain lagi prototype sampai benar-benar secara fungsionalitasnya itu didapatkan. Jadi storyboard yang kemarin itu benar-benar bisa fungsi, benar-benar bisa digunakan, benar-benar bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu di tahapan prototype. Baru setelah kita udah selesai prototype, di hari kelima kita melakukan validasi. Jadi kalau hari ke-1 sampai ke-4 itu dilakukan secara internal oleh tim startup-nya itu tadi, di hari kelima kita melakukan validasi. Kita lempar ke usernya yang mana? Kita bisa pilih usernya sesuai dengan persona yang kita tentukan, atau mungkin kita melakukan segmentasi pasar sebelumnya. Oh, buat anak kecil. Oh, ini buat tukang becak. Oh, ini buat apa? Kita lempar ke mereka. Pak, ini loh kita punya prototipe seperti ini. Cara kerjanya seperti ini, kita jelasin. Lalu mereka nyoba, oh iya ini bisa gini ya, bisa gitu ya. Mereka dapat apa yang kita butuhkan, apa yang kita ingin validasiin. Oh ya, si bapak ini dapat konsepnya seperti ini, beliau dapat maksudnya. Berarti itu valid. Sesimpel seperti itu. Jadi dari tahapan 1 sampai 5, design sprint ini akan melakukan pengecekan, saya bilangnya pengecekan ide. Idenya itu benar-benar bisa jadi nggak sebelum itu kita lakukan coding, sebelum itu kita lakukan development dan implementasi ke produk jadinya. Seperti itu. Next. Nah, kalau tadi kita berbicara produk, sekarang kita mulai agak masuk nih ke arah bisnis. Tadi kita berbicara produk dan value-nya. Gimana sih produk itu bisa memberikan value? Nah, selain value, pasti otomatis kita bikin produk juga pasti untuk kebutuhan bisnis kita sendiri dari startup itu. Di mana bisnis sebuah startup itu akan tergantung dari visi dan strategi dari produknya sendiri. Bagi sampel kita berbicara produk secara finansialnya. Misalkan kita kita butuh untuk bisa mendapatkan target seberapa gitu ya. Itu wajar dan itu pasti. Tapi nggak cuma sekedar valuasinya aja, kita pasti butuh si perusahaan itu dan produk dan startup itu pasti harus bisa sustain dulu. Pikirannya pasti seperti itu. Nah, itu akan tergantung dari yang ada di bawah. Ada visi dan misi perusahaan atau produk, ada OKR dan KPI. Mungkin teman-teman yang nggak tahu di sini ada OKR dan KPI itu intinya buat penilaian karyawan, buat penilaian si perusahaan itu bisa atau enggak jalan itu menggunakan 2 metode itu tadi. Mungkin teman-teman yang udah kerja paham lah ya, ini ada OKR itu apa, KPI itu apa. Lalu ada target and objective yang pasti itu meskipun itu sebuah startup yang itu penuh dengan ketidakpastian, kita pasti akan memiliki target dan objektif. Karena kalau tidak, kita pasti akan ke mana-mana. Nah,
Dari sinilah dari 3 fondasi itu tadi kita menentukan ini mau dibawa kemana sih dari produk kita itu, dari produknya visi misi produknya dan perusahaannya, dari target objektifnya dan OKR-nya kita mau bawa kemana. Kita lari ke atasnya itu ada konsep BMC, Business Model Canvas, dan juga Lean Canvas untuk menentukan bisnisnya mau dibawa kemana. Kita udah punya produknya, value dari produknya seperti apa, produknya mau seperti apa, kita menentukan BMC-nya dan Lean Canvas-nya. Mungkin saya nggak akan menjelaskan terlalu lebar ya terkait BMC dan Lean Canvas. Intinya dari situ kita bisa mendapatkan, satu, kita mau revenue-nya dari mana. Dua, key metric untuk menilai produk kita ini bagus atau tidak dari mana. Ketiga, segmentasi pasarnya siapa. Dan seterusnya. Itu nanti ada bahasan di lain sini, mungkin nanti kita akan coba jabarkan lebih detail lagi. Tapi yang jelas, dari BMC dan Lean Canvas, kita akan mendetailkan dari produk ini bisnisnya itu mau dibawa kemana. Di atas kan ada tuh, ada model A, bisnis model A, bisnis model B, bisnis model C, bisnis model D. Di mana BMC ini atau Lean Canvas itu tadi akan mengembangkan si produk ini bisa dibawa kemana sih bisnisnya. Dan ternyata bisa jadi muncul lebih dari satu bisnis model. Ada model A, misalkan kita berbicara sepeda tadi, kita jualnya itu jual terpisah gitu. Bannya terpisah sama bodinya gitu misalkan. Itu possible nggak? Ada yang mau beli nggak kalau kayak gitu misalkan? Atau mungkin ternyata sepedanya tidak kita jual langsung, tapi kita sewain gitu misalkan. Banyak macam bisnisnya. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Next. Nah, untuk bisa mencapai si bisnis-bisnis tadi itu, kita harus mendefine banyak. Selain dari si BMC dan Lean Canvas, kita menjabarkan dalam sebuah business plan. Di mana dari si business plan ini tadi, dari abstraksi bisnis model yang sudah dibuat sebelumnya dari Lean Canvas itu, kita kerucutkan lagi. Model bisnisnya mau seperti apa sih? Dengan cara menjabarkan business plan. Mulai dari pembuatan paling kiri atas ada executive summary, menjelaskan ini produknya tentang apa, fungsinya buat apa, tujuannya apa. Lalu kita menjabarkan risetnya yang mendukung dari si produk ini. Produknya tuh kayak gimana sih? Kok bisa nggak sih, benar nggak sih itu kayak gitu? Ada loh risetnya yang menunjukkan kalau misalkan sepeda ini banyak yang menggunakan. Orang Indonesia mulai banyak menggunakan sepeda lagi di era 2020 ini. Banyak mulai goes-goes, banyak yang suka mulai sepedaan dari sana kemari. Seperti itu. Lalu kita berbicara value proposition. Tadi kita udah bikin nih value proposition, value yang mau kita tawarkan apa aja dari si produk kita itu tadi. Apakah itu benar-benar punya value yang itu bisa dimanfaatkan dan bisa bermanfaat untuk si user atau gimana? Itu di value proposition. Masuk ke SWOT analysis. Dari value proposition kita punya SWOT analysis. Apa itu SWOT analysis? SWOT analysis lebih ke arah strength, weakness, opportunity, dan intinya apa ya, lupa. Ya, intinya ada 4 itu, di mana kita melakukan analisis dari 4 sisi ini, produk kita tuh ada kemungkinan seperti apa, kekuatannya seperti apa, kelemahannya seperti apa, tantangannya kayak gimana, challenge-nya, lalu opportunity yang mungkin belum diraih dari produk-produk yang serupa, itu seperti apa, kayak gitu. Itu ada yang jawab tuh, Threads berarti lebih ke arah, ini ada yang ini nggak sih, ada yang mungkin serupa dan lebih bagus, ada nggak sih seperti itu. Dari situ nanti kita kembangkan lagi ke, kita jabarin solusinya. Kita punya value-nya apa, solusi yang kita tawarkan apa dari produknya. Dari solusi kita loncat lagi ke produk konsep. Kita menjelaskan produknya ini kayak gimana sih, kenapa itu berguna, kenapa itu bermanfaat, bla bla bla. Masuk ke business model, positioning and comparison. Ini lebih ke arah bisnis modelnya seperti apa. Kita berbicara penjualannya maunya kayak gimana, mau itu B2B kah, mau itu B2C kah, itu ada konsep-konsep untuk ini ya, bisnisnya ya, banyak bisnis modelnya. Lalu ada positioningnya, ini kita kompetitornya kayak apa sih, kita dari posisinya di mana sih, kita lebih ke arah profit kah, kita lebih ke arah fungsionalitasnya kah, dan itu nanti akan kita compare dengan lawan mainnya kita di situ. Lalu comparison-nya juga itu lebih mendetail ke arah mungkin lebih apa, misalkan fiturnya, harganya, lalu kelebihan-kelebihannya, add-ons-nya yang ditawarkan, seperti itu. Berangkat dari situ, kita masuk ke customer journey yang ada di kanan atas, itu adalah penjelasan terkait start dari produknya kita telurkan, produknya kita kenalkan di pasar, sampai ke level usernya akan menggunakan produk kita lagi. Jadi kalau misalnya kita kenalkan di pasar, pasti ada orang yang membeli, harapannya, journey-nya. Jadi start mulai dari kita development, start hingga kita mengenalkan ke pasar, kita melakukan marketing, dari marketing ada yang mau membeli, ada yang mau mencoba, dari yang mencoba, pilihannya ada dua, mereka tidak menggunakan lagi, atau mereka menggunakan lagi dan bahkan membeli
produk kita yang lain. Misalnya kita punya produk yang lain, misalnya, oh ini produknya ini bagus, kita mau beli produk yang lain. Misalkan saya mau beli susu gitu ya, susu merek A gitu. Ternyata di merek A itu dia juga punya produk yang lain. Oh, saya percaya sama produk ini. Itu juga bisa seperti itu. Tapi yang jelas kita fokus ke produknya ini tadi. Kita mungkin satu produk ini bisa jadi kita monetize-nya banyak gitu ya. Nggak cuma sekedar satu produk, tapi satu produk ini punya subproduknya sendiri-sendiri. Kita jualan apanya. Nah, itu mereka nggak cuma beli yang pertama, tapi juga bisa jadi mereka beli kedua, atau mereka beli add-ons-nya, atau mereka beli yang lain-lain. Itu ada di customer journey. Kita jabarin. Seperti apa sih? Jadi, harapannya orang yang membaca bisnis plan ini paham, oh ini step-stepnya nanti kayak gimana sih? Gambarannya udah ada gambaran nggak sih kalau misalkan ini mau dijual kayak gimana di pasar, kayak gitu. Next, ke pricing model. Pricing model nanti kita menjelaskan di situ harganya, permainan harganya mau seperti apa dari si produk ini tadi. Kita berbicara mungkin ada yang kenal di sini terkait konsep premium gitu misalkan. Kita menjual produknya tapi gratisan dulu. Nanti kalau misalkan udah 1 bulan pakai, disuruh bayar atau seperti apa, itu nanti ada penjelasannya nih di slide-slide berikutnya, ada penjelasan terkait masalah pricing model. Lalu setelah ada pricing model tadi, kita menjelaskan financial projection. Ini adalah hal yang bisa dibilang paling vital ya untuk sebuah business plan, di mana kita berbicara kalau udah ada pricing model, kira-kira di financial projection kita akan berbicara revenue, penghasilan dari si startup itu seperti apa sih dari si pricing model ini tadi yang kita punya, kira-kira penghasilannya seperti apa, pengeluarannya kayak gimana, lalu untuk pengeluarannya itu ada apa aja, misalnya kita berbicara operasional, kita berbicara untuk gaji karyawan, untuk pembelian peralatan, atau mungkin untuk riset, atau untuk apa, semuanya ada di situ. Jadi kalau mungkin ada yang kenal istilah CAPEX dan OPEX, biasanya ditempel di situ, untuk di financial projection. Paling tidak, stakeholder yang membaca business plan, paham ini produknya seperti apa sih menghasilkannya, kayak gitu. Next ada growth projection, lebih ke arah ini kalau misalkan nanti kita udah jadi produknya, kira-kira dalam waktu 3 tahun hingga 5 tahun ke depan, perkembangannya seperti apa sih? Itu kita sudah membuat proyeksinya. Ini secepat apa sih orang-orang bisa menggunakan, secepat apa sih orang-orang mau pakai, dan secepat apa sih pembeliannya itu bertambah, kayak gitu-gitu misalkan. Lalu next-nya kita berbicara operational and after sales, itu lebih ke arah nanti kalau misalkan produknya sudah kita jual, proses operasionalnya seperti apa? Mungkin kalau misalkan ada yang melakukan komplain, itu nanti seperti apa flow-nya? Lalu misalkan ada technical difficulties, misalkan ada yang nanya-nanya atau apa, lalu misalkan selain itu juga kita berbicara after sales, spare part-nya lah, atau mungkin layanan lain-lainnya, atau mungkin apa yang kita tawarkan setelah mereka membeli, hal-hal seperti itu nanti akan dibahas di situ. Next-nya ke marketing strategi, lebih ke arah gimana sih caranya kita mengenalkan si produk ini ke pasar. Caranya seperti apa? Mau itu menggunakan digital marketing, mau itu menggunakan website, mau itu kita pakai influencer, atau mau kita misalkan kita ada semacam apa itu namanya, seseorang yang kita jadiin public relation-nya, misalkan orang yang terkenal gitu, artis gitu kan, kita pakai itu jadi model kita untuk ini. Gitu. Bisa jadi ada banyak marketing strateginya di situ, kita tulis di situ. Yang terakhir, kita berbicara product milestone. Gimana sih dalam waktu 5 tahun ke depan, produknya ini kita akan kembangkan seperti apa gambarannya. Jadi paling tidak, bisnis plan ini nanti kan kita akan gunakan ya untuk bisa jadi nanti kita akan tempel di pitch deck kita untuk dikenalkan kepada para stakeholder-nya, kita berbicara investor, dan juga akselerator atau dan lain sebagainya. Itu paling tidak bisnis plan ini akan menjadi sesuatu yang fundamental untuk dibaca. Semuanya ini penting untuk menggambarkan si produknya itu kayak gimana nanti bisnisnya. Begitu. Next. Nah, tadi saya sempat ada mention nih terkait MVM sama MVP. Ini mungkin konsepnya tadi agak jatuh lagi, bagus. Nah, ini menjelaskan terkait ini ada gimana sih produknya itu di awal-awal kita mengenalkan itu tidak akan terlalu memakan resource untuk kita. Maksudnya apa? Karena tadi kita udah bilang kalau misalkan itu banyak sekali yang nggak jelas, banyak ketidakjelasan dan ketidakpastian. Untuk itu kalau misalkan kita, let's say startup gitu ya, dia bikin produk benar-benar jadi produknya, diseluruhkan ke pasar, padahal dengan catatan validasinya mungkin belum 100%, validasinya mungkin belum yang benar-benar clear, tapi udah jadi benar-benar produk yang jadi dengan resource yang sangat heavy, pengeluaran yang sangat besar, otomatis startup pasti akan rugi di situ. Nah, disinilah muncul ada konsep MVM sama MVP. Maksudnya apa? Yang di kiri MVM itu adalah minimum viable marketing.
di mana kita melakukan marketing yang paling minimal, seminimum mungkin, yang paling possible untuk mengenalkan produk kita kepada pasar. Yang di kanan ada MVP, minimum viable product, di mana produk yang paling minimum yang bisa kita kenalkan, yang itu paling memberikan impact kepada masyarakat, kayak gimana. Dua konsep ini yang sekarang banyak digunakan oleh para penggiat startup untuk bisa menelurkan sebuah konsep yang awalnya cuma sekedar konsep dan ide, benar-benar menjadi sesuatu yang tangible, minimal, bisa digunakan atau dikenal oleh kalangan masyarakat. Kalau yang di MVM itu fungsinya lebih ke arah untuk validasinya ke pasar, penetrasinya. Kalau untuk yang di MVP itu benar-benar sampai dipakai, sampai benar-benar validasinya benar-benar digunakan oleh si usernya. Dan itu benar-benar mendapatkan feedback, oh produknya seperti ini, bagus nggaknya, seperti apa, itu ada di situ. Jadi dua konsep ini yang sering digunakan untuk melakukan validasi ide dan produk pada tahap awal, produk itu dikembangin. Dengan mengurangi risiko pengeluaran yang terlalu besar, startup bisa dapat data yang mereka butuhkan dan memastikan konsep mereka itu divalidasi sama pasarnya. Nanti dari dua konsep ini mungkin kita akan mengenal lagi ada metodologi dua itu di tengah, ada Lean and Agile metodologi. Di mana sebenarnya MVPM dan MVP ini adalah anak telurnya dari Lean and Agile methodology. Nanti akan jelaskan mungkin di lain kesempatan. Next. Nah, kalau kita tadi udah mengenalkan MVM dan MVP, dan tadi saya sudah ngomong gimana startup itu awal-awal pasti nggak mau rugi, karena pada akhirnya kita mengenal ini nih, ada G-curve of venture fund investment, di mana startup di awal mulanya pasti akan mengalami proses yang seperti ini. Kalau teman-teman lihat di situ ada di kiri sendiri kan start dari 0. Kalau kita berbicara bisnis biasanya kan merangkak dari 0 sampai 1, 2, dan seterusnya naik ke atas. Kalau ini enggak. Kalau di startup yang umumnya terjadi adalah mengalami J-curve ini. Jadi startnya adalah minus. Mereka di mana mereka mengalami investment period. Lalu di next-nya adalah harvest period. Investment period di tahun-tahun awal mereka mengembangkan startup itu mereka akan banyak mengeluarkan uang, mengeluarkan investasi. Jadi kalau misalnya kita berbicara investasi, tadi ada MVM dan MVP adalah untuk meminimalisir ini. Kalau misalkan teman-teman tahu di awal-awal dulu malah startup banyak yang menggunakan konsep bakar uang ya dulu ya namanya ya. Itu di mana mereka mengeluarkan uang sebanyak mungkin untuk melakukan validasi, untuk agar si produknya bisa diterima oleh market, untuk bisa penetrasi ke pasar. Nah, itu di area-area awal seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu sekarang pasti di sini pasti saya juga termasuk yang suka cari diskonan gitu ya. Misalkan dulu di awal-awal tahun 2000 sekitar 2017-an itu banyak sekali penawaran-penawaran diskon, harga yang mungkin kita berbicara untuk transportasi digital Gojek gitu ya, misalkan Gojek gitu kan. Itu banyak sekali diskonan, banyak sekali potongan harga, di mana dari yang awal mulanya mereka itu nggak ada yang pakai, mereka mau mencoba untuk memakai itu, mereka mencoba untuk terbiasa dengan itu, akhirnya mereka terbiasa dan akhirnya sekarang mulai naik dan akhirnya mulai melebar kemana-mana seperti itu. Jadi untuk diketahui oleh teman-teman, tadi kenapa sih kok jelasin MVM MVP, next-nya ke sini, kita mulai berbicara gimana sih startup itu biasanya melakukan monetize. Ini kita mulai masuk di situ. Kalau monetize, pasti awalnya tuh merugi dulu, baru nanti mendapatkan kemudian di tahun-tahun berikutnya ketika mereka sudah mulai banyak penghasilan, mulai banyak penjualan, salesnya mulai tinggi, akan itu mungkin mulai yang harganya dulu itu bisa gratisan, bisa jadi cuma 10.000, 20.000, nggak kerasa 10.000, 20.000, tapi yang pakai ada 50 ribuan orang di Indonesia gitu misalkan, itu udah berapa penghasilan. Nah itu kayak gitu. Jadi kalau kita berbicara startup, kita pasti akan berbicara jangka panjang. Dan jangka panjangnya kita akan berbicara profit. Namun pada stage awal, ide dan konsep dan produk itu pastinya itu belum terkenal dan belum dipahami oleh pasar dan banyak orang yang masih skeptis untuk memanfaatkan. Disinilah kenapa biasanya awal-awal startup itu berkembang, mereka menggunakan strategi-strategi untuk bisa meraih pasar dan melakukan penetrasi ke pasar itu. Next. Nah, dari situ berangkat dari si J-curve itu tadi, saya langsung masuk ke pricing strategi. Ini juga salah satu metode mereka untuk melakukan monetisasi dari produknya. Jadi kalau misalkan mau jualan, tadi udah ada MVPM dan MVP, cara ngejualnya seperti apa, lalu kita menjelaskan dari J-curve-nya, lalu sekarang masuk ke pricing strateginya. Kalau misalkan berbicara pricing strategi, pasti kita akan berbicara metode untuk mendapatkan uangnya itu kayak gimana sih. Nah,
Mungkin tadi saya sempat ngejelasin ada yang bakar uang, itu mungkin teman-teman bisa lihat di situ ada yang namanya penetration pricing, itu ada di situ. Bisa jadi awalnya itu harganya murah banget, lalu masuknya dimahalin. Dan berbagai macam pricing strategi yang ada di pasaran, dan itu biasa digunakan di bisnis. Nah, itu ada di sini. Ada premium pricing, ada economic pricing, ada psychology pricing. Kalau psychology pricing itu contohnya kayak misalkan pergi ke Indomaret gitu ya, harganya cuma 5.999. Sebenarnya 6.000 harganya, tapi kan 5,999. Terus ada penetration pricing seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu ada price skimming, yang harganya tuh mungkin di awal-awal tuh mahal banget, lalu lama-lama dimurahin. Mungkin teman-teman ngerasa kalau misalkan beli HP, biasanya harganya biasanya startnya mahal banget, terus lama-lama turun, 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 turun. Nah, itu bisa jadi mereka menggunakan strategi price skimming. Lalu ada bundle pricing, misalkan kita beli satu set mangkok dan piring, itu harganya bisa lebih murah daripada beli satuan. Itu bundle pricing. Lalu ada value pricing. Value pricing ini yang mungkin nanti akan saya agak jabarkan lebih besar, karena menurut saya value pricing ini yang paling ideal untuk digunakan oleh startup dalam mengembangkan si pricing mereka. Itu apa aja sih komponennya? Itu nanti akan dijelaskan di situ. Lalu ada promotional pricing dan cost based pricing dan lain-lainnya. Next. Nah, di sini nanti di sini saya coba menjelaskan terkait masalah tadi ada beberapa ya pricing strategi. Ini saya kumpulkan ada tiga jenis pricing strategi yang mungkin bisa menjadi fondasi dan itu bisa dikombinasi satu sama lain untuk bisa mendapatkan harga yang paling optimal, dan biasanya digunakan untuk mendapatkan harga yang paling optimal. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen make sense startup itu kayak gimana sih kalau misalkan nentuin harga yang itu bisa achieve untuk startupnya sendiri dapat gitu ya, itu ada tiga ini. Dari sisi external rationality, demand and supply di tengah, lalu ada internal rationality. Kalau kita berbicara internationality, itu lebih ke arah cost base. Cost yang dikeluarkan oleh si startup itu seperti apa? Itu akan menjadi dasar dan fondasi, ini harganya, base price-nya seperti apa. Lalu kita lari ke tengah. Ada market base, di mana kalau kita berbicara market base, berarti kita berbicara komparasi di pasar seperti apa, mulai dari fiturnya, quantity produknya, kualitasnya seperti apa, dan juga periode yang ditawarkan. Jadi kita akan lari ke tengah ini ketika kita butuh validasi di pasar ini kayak gimana sih, kita mulai komparasi dengan kondisi pasarnya seperti apa. Jadi misalkan saya punya cilok gitu ya, harganya 5.000, saya coba lihat ke pasar ternyata ciloknya itu harganya 10 ribuan. Waduh, kenapa bisa gitu? Nah, ini kita analisis di situ. Bener nggak sih ini harganya kok kayak gitu? Ini dapatnya dari mana? Apakah itu mungkin dari kualitasnya? Apakah dari fitur-fiturnya? Fiturnya cilok apa sih? Misalkan pedesnya mungkin, atau gurihnya, atau apa? Kualitasnya bagus nggak? Bersih nggak? Packagingnya kayak gimana? Misalkan kayak gitu. Lalu kita lari ke external rationality, kita berbicara value. Nah, dari market base kita membandingkan kalau kita berbicara value, kita lebih ke orang-orang yang menikmati si produk kita ini dapatnya seperti apa sih? Itu mulai dari functional condition-nya, dari condition-nya aja itu udah ada. Jadi ada functional sama condition biasa. Lalu ada social-nya, misalkan kita berbicara orang-orang di lingkungan mana yang tidak cocok dengan produk kita, atau mungkin malah produk kita malah nggak cocok dengan sosial mereka atau gimana. Lalu dengan emosionalnya, ada emotional message nggak dari produk yang kita miliki. Lalu ada epistemic value. Jadi dari tiga ini kita bisa melakukan pengolahan, kita bisa memahami ya startup itu gimana sih biasanya cara mereka menentukan harga. Itu biasanya yang paling ideal dan biasanya digunakan adalah persatuan dari tiga ini. Dari sini mungkin dari market base-nya mungkin bisa jadi kita lari ke apa skimming tadi atau apa kayak gitu, nanti bisa macam-macam. Next. Next-nya kita udah mulai masuk ke team and culture. Mas, saya ada waktu masih ada waktu nggak? Kalau nggak mungkin agak dipercepat, saya masih banyak. Waktu sebenarnya bisa nggak 5 menit lagi ya? Soalnya ini. Insya Allah saya usahakan. Oke. Next-nya kita berbicara team and culture. Ini sesuatu yang mungkin agak lumayan sedikit menarik ya. Jadi kita berbicara timnya tuh ada apa aja sih di dalam sebuah tech startup, dan culture-nya itu kayak gimana. Karena itu salah satu hal yang biasanya jadi sorotan kalau kita berbicara startup. Next. Nah, ini ada sebuah riset di mana kita berbicara ada top 20%, top 20 reason kenapa startup itu gagal. Dan salah satunya yang di top 3-nya itu ada not the right team. Di mana kita berbicara tim itu jadi salah satu fondasi yang sangat penting bagi startup untuk bisa berkembang. Dan tim yang salah itu bisa menyebabkan startup itu gagal. Nggak cuma produknya, nggak cuma konsepnya, tapi tim itu sangat penting. Tim dan culture itu sangat penting. Kenapa kok saya bahas? Karena itu juga menjadi salah satu
fondasi yang sangat penting untuk kita tahu. Kayak gimana sih timnya dan timnya apa aja sih isinya dan juga culture-nya kayak gimana. Next. Nah, kalau kita berbicara tim, biasanya standar core timnya yang dimiliki oleh si startup itu di tengah ada core bisnisnya, itu nanti dijabarkan ke divisi-divisinya. Ada IT and support, human resource, sales and marketing, R&D, dan kawan-kawannya. Di mana biasanya masing-masing divisi itu akan dikepalai dan diketuai oleh sebuah chief level, executive level ya, ada CTO, ada COO, chief of operation, ada CTO, chief of technical, ada CFO, ada chief of financial, dan segala macamnya. Macam-macam. Jadi biasanya per divisi itu ada yang ngetuain lah, ibarat katanya seperti itu. Next. Nah, ini saya akan berbicara nggak banyak ya, tapi yang jelas biasanya di lean startup, kalau misalnya kita tahu startup di awal-awal mereka berkembang, itu biasanya seperti itu, di kiri. Kita cuma ada, saya ada cuma 3 sampai 5 orang gitu ya, yang itu biasanya diketuai oleh seorang lead, dan itu sifatnya dia multi kerjaan, dia sambil jadi manajemen, jadi produknya juga, lalu dia akan memiliki tim lainnya untuk engineer dan designer, misalkan contohnya seperti itu. Jadi biasanya untuk startup yang itu masih di lean atau di initial stage, itu orangnya itu masih nggak banyak. Mereka berusaha untuk memvalidasi konsep dulu. Bisa nggak sih? Itu benar nggak sih? Yang tadi saya sempat ceritain. Baru ketika nanti mereka sudah menjadi growth stage, baru itu sudah mulai ada jadi produknya, telur, di marketnya udah mulai bisa diterima, mereka masuk ke growth stage, barulah mereka berkembang di sisi kanan. Jadi orang-orangnya biasanya udah mulai bisa fokus sama divisinya masing-masing. Ada tim yang lead-nya ada sendiri, manajemennya juga ada sendiri, itu biasanya manajemen ada bagian HR, bagian financial, dan segala macamnya. Lalu di bawahnya baru ada orang-orang yang itu sifatnya jadi fondasi dalam proses produksinya di situ. Jadi apa namanya? Biasanya kalau udah masuk ke growth itu biasanya mulai banyak lowongan-lowongan dibuka, banyak mulai menerima orang karena bisnisnya udah mulai berkembang. Next. Nah, berbicara struktur tadi juga, ketika mereka masih initial, itu tidak menutup kemungkinan juga biasanya startup itu menggunakan macam ini ya, kalau bilang outsource, tapi bisa jadi mereka berupa partnership juga. Jadi nggak menutup kemungkinan mereka melakukan partnership dengan startup A, B, dan C yang itu fokus misalkan di situ ada design consultant, ada tech consultant, dan juga marketing consultant, itu mereka menggunakan tim yang terpisah, melakukan kerjasama dengan tim yang terpisah. Jadi biasanya nggak yang initially mereka butuh semua tim itu ada dulu, nggak juga. Tapi bisa jadi mereka melakukan kerjasama dengan startup yang lain. Dan ini bisa menjadi salah satu metode biasanya untuk para startup yang masih awal berkembang untuk bisa maju dan bisa menjadi lebih baik dan bisa melakukan penetrasi ke pasar lebih cepat. Nah, ada bantuan tim-tim di luar ini tadi. Next. Nah, kalau misalkan tadi udah berbicara tim-timnya, initial jumlahnya, dan juga in-house dan eksternalnya, kita berbicara terkait masalah strukturnya sekarang. Jadi biasanya kalau di startup, mungkin teman-teman di sini ada yang udah kerja di perusahaan gitu ya, biasanya strukturnya kan struktural banget ya, ada lead-nya, ada SPV, ada apa, di bawahnya ada baru staff-staffnya. Nah, kalau di startup itu biasanya tuh macam-macam strukturnya, dan biasanya yang paling banyak ditemui itu yang kayak gini, yang di kiri ada product centric, di mana fokusnya itu mereka adalah di produknya. Katakan satu startup memiliki lebih dari satu produk itu memiliki timnya sendiri. Biasanya seperti itu namanya product centric. Lalu bisa juga mereka customize structure tergantung sama kebutuhan mereka. Ada juga beberapa perusahaan itu yang memiliki tim-tim gitu ya, misalkan tim yang terpisah, yang itu nggak cuma tim, let's say tim desainer sendiri, engineer sendiri, tapi bisa jadi mereka kayak kumpulan-kumpulan sesuatu atau mungkin malah scramble di situ. Jadi strukturnya intinya adalah startup itu biasanya memiliki struktur yang bisa lebih fleksibel dan juga fokusnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan juga produknya. Begitu. Next. Nah, kita berbicara juga. Aduh, masih banyak nih. Mungkin langsung ini aja ya. Kitty mungkin saya menjelaskan lebih ke arah tim-tim utamanya ada apa aja sih. Biasanya tuh ada engineer, operational, design, product, dan marketing, finance, HR, sales, dan business. Tim ini adalah tim yang cukup dan paling dibutuhkan untuk bisa running startup. Mungkin next ini saya skip aja ya, karena ini lebih ke detail-detailnya. Nah, ini mungkin saya akan berbicara sedikit terkait kulturnya. Jadi di mana kalau misalnya kita berbicara kulturnya startup, itu biasanya itu beda dengan kultur yang ada di korporat. Kita berbicara berdasarkan value dari si perusahaan itu sendiri. Contohnya, sorry mas, next sampai di next lagi.
Nah, ini sampai di sini dulu. Jadi ini ada sampelnya dari Spotify ya. Mereka punya value seperti ini. Ada we are innovative, collaborative, sincere, passionate, dan playful. Lima ya benar ya. 5 ini yang menjadi kunci dari kulturnya si Spotify dan menjadi pedoman bagi para karyawan-karyawannya untuk bekerja di situ. Jadi mereka selalu berusaha untuk apa? Innovative, collaborative. Jadi bisa jadi kultur apa namanya kalau di corporate kan biasanya kan kita value-nya itu kulturnya berdasarkan visinya perusahaan gitu ya, dan itu biasanya kaku lah saya bilangnya. Kalau di startup biasanya itu jauh lebih fleksibel dan lebih menitik beratkan apa yang dipentingkan oleh si startup tersebut. Next. Nah, ini adalah berbagai sampel culture yang bisa ditemui dari sebuah startup. Seperti open ID, mereka lebih terbuka untuk ide, terus mereka lebih menitik beratkan ke grow and result-nya, lalu menitik beratkan ke mutual respect antara stakeholder dengan para staff-nya, komunikasi yang diutamakan, fun, bahkan ada fun di situ. Lalu leadership yang kuat, high energy, yang kita sifatnya tuh jangan sampai kita loyo, jangan sampai kita lemes, dan integrity, jangan sampai kita nggak bisa megang omongan lah, segala macam. Jadi kulturnya itu jauh lebih apa ya kalau saya bilang ya, lebih menarik gitu. Di startup itu biasanya seperti itu. Jadi tergantung sama leadernya seperti apa sih, orangnya seperti apa yang pengen, oh saya pengen startupnya seperti ini. Nah, ini yang ditelurkan. Next, agak saya percepat. Ini lebih ke funding, mungkin nggak akan saya jelaskan banyak-banyak. Next, kalau funding kita pasti akan tahu startup dibiayainya dari mana. Intinya biasanya kalau misalnya saya ada gambar di depan ini kan unicorn ya, pasti tahu istilahnya mau kemana, arahnya kita mau kemana, pasti kita ke arah stage funding. Next. Nah, di sini startup biasanya mungkin bisa dibaca di situ, kita startnya dari kiri sendiri ada stage seed ya, atau angel funding, sampai ke kanan sendiri kita ada di IPO atau acquisition. Nanti akan saya jelasin ada IPO seperti apa. Nah, next. Biasanya dari proses funding itu sendiri kita memiliki beberapa stakeholder yang itu sifatnya itu menjadi key stakeholder ketika kita melakukan kita membutuhkan funding. Startup itu membutuhkan funding. Yang di kiri atas ada angel investor namanya, itu ada investor yang itu sifatnya perseorangan. Katakan orang yang punya banyak orang punya uang yang sangat banyak sekali ya, dia mau invest ke sebuah startup. Lalu ada venture capital di mana dia mengelola banyak sekali uang dari para stakeholder yang mau kerjasama sama si venture capital untuk nantinya akan diberikan kepada startup, diberikan sebagai funding untuk startup. Lalu di bawahnya itu ada dua, ada inkubator sama akselerator. Bedanya, kalau untuk inkubator itu sifatnya mereka tidak hanya menyediakan funding, tapi juga biasanya mereka menyediakan resources untuk bisa mengembangkan si startup itu. Lalu kalau untuk akselerator, biasanya mereka lebih menyediakan network-nya. Jadi kalau misalnya kita berbicara startup, mau berkembang di ekosistem, mereka pasti nggak mungkin mereka berkembang sendiri. Pasti mereka butuh adanya network ke channel-channel startup yang lain. Next. Nah, mungkin ini sekilas aja untuk next-nya. Lebih ke gambarannya, ini kita ada apa aja sih? Yang di kiri itu ada venture capital di Indonesia itu, ada MDI, ada East Venture itu yang terkenal. Lalu di kanan itu banyak sekali inkubator-inkubator dan juga akselerator yang itu bisa jadi datangnya dari kampus-kampus ya. Itu ada SMK Primakara, ada BINUS juga punya, lalu ada Kapan Lagi juga punya, lalu ada Google juga punya di Indonesia, ada Google Launchpad, itu mungkin teman-teman di sini ada yang tahu. Dan di Surabaya mungkin itu yang kenal ada Start Surabaya itu yang didahului oleh Bu Risma pada saat itu. Next. Nah, ini kita kalau kita berbicara apa namanya stages tadi, itu kita akan berbicara kasta valuasi startup. Kalau tadi ada unicorn, kalau orang teman-teman pada tahu Gojek itu udah jadi unicorn dan udah mulai meranjak ke yang lebih tinggi, ini ada levelnya. Mulai dari cockroach yaitu di entry level mereka belum punya funding sama sekali, lalu di pony itu biasanya di 10 US dollar, 10 M US dollar, dan naik hingga akhirnya ada di level hexacorn. Nah, kalau nextnya, kalau berbicara valuasi, apa sih itu valuasi? Intinya valuasi itu adalah sebuah nilai ekonomi dari sebuah bisnis. Intinya adalah sebuah perusahaan itu punya nilai valuasi. Nilai valuasi yang nanti akan menjadi tolak ukur investor untuk melakukan pendanaan atau funding. Misalkan kita punya perusahaan A, itu valuasinya ternyata sebesar 10M. 10M-nya dapat dari mana? Nah, ini dari berikutnya. Nah, itu ada beberapa metode valuasi. Next. Ada beberapa metode valuasi ya, mulai dari comparable transaction, multiple, discount cash flow, macam-macam. Ini adalah metode yang digunakan untuk melakukan valuasi, menilai dan menakar si perusahaan itu kira-kira valuasinya ada di mana, dan dia akan masuk di funding yang mana. Seperti itu. Kurang lebih. Saya sorry agak dipercepat nggak apa-apa ya. Next. Nah, kenapa kok itu butuh valuasi? Karena setelah mereka melakukan valuasi,
start mereka udah berkembang, mereka udah funding, mereka udah mulai berkembang jadi gede, mereka akan masuk ke IPO, di mana mereka akan menjual berupa saham. Start sebelum mereka menjual saham, mereka akan buka di IPO. Itu IPO adalah intinya dibuka secara publik ya untuk si sahamnya, untuk nanti dibeli oleh para Mario yang ada di kanan gitu. Jadi orang-orang yang mau invest ke perusahaan itu pasti itu butuh valuasi startup dulu untuk bisa masuk membeli si saham perusahaan. Nah, buat apa sih IPO itu fungsinya? Yang pertama, Yang pertama itu adalah mendapatkan dana murah. Jadi kalau misalnya kita IPO itu otomatis orang-orang yang mau invest itu kita nggak ada nggak ada bunga sama sekali. Lalu menambah kinerja perusahaan otomatis karena kita dapat pendanaan, jadi kinerjanya juga jadi lebih optimal. Lalu potensi pertumbuhannya jauh lebih cepat karena kita bisa menambah resource yang ada. Lalu meningkatkan citra perusahaan juga karena dengan IPO kita mengenalkan diri kita ke publik. Lalu menambah valuasinya lebih cepat, otomatis ya itu ya. Lalu yang terakhir mempermudah penawaran ESOP kepada karyawan. Apa itu ESOP? Nanti akan dijelaskan di kesempatan berikutnya. Next. Ini udah masuk ke yang terakhir nih. Intinya nanti ini akan ada 5 poin yang saya jelaskan. Gimana sih caranya untuk kickstart bikin startup gitu ya. Next. Yang pertama, yang paling penting adalah satu, pahami masalah yang ada, kenali potensinya, dan katakan value yang bisa didapatkan dari solusi yang akan diciptakan. Ini ada beberapa poin-poin di situ yang itu bisa dijadikan pelajaran. Apa sih yang perlu dipelajari, apa yang perlu diriset, apa yang perlu dicari tahu. Next. Yang kedua, kita melakukan validasi permasalahan dan konsep yang ada menggunakan MVM, MVP, maupun peer review atau questionnaire. Jadi, validasi itu yang paling penting. Sebuah startup nggak bisa jalan kalau itu kita nggak divalidasi di pasar. Paling tidak dari konsepnya dulu aja, kita udah validasi. Kalau itu udah validasi, baru kita start develop. Jangan develop dulu sebelum ide kita udah divalidasi. Next. Buat bisnis plan dan juga pitch deck untuk mengenalkan produk kepada para investor. Di mana tadi saya udah jelasin ada bisnis plan ya, itu dirangkum lagi menjadi sebuah pitch deck untuk ditawarkan kepada para investor. Ini loh, saya punya produk seperti ini, startup saya seperti ini, perkembangannya seperti ini, segala macam. Itu penting. Karena apa? Tanpa adanya pitch deck, kalian nggak akan bisa dikenal oleh para investor tadi dan kalian nggak akan mendapatkan funding. Next. Kembangkan sistem manajemen terbaik dan kumpulkan tim yang dibutuhkan. Jadi intinya, siapin perusahaannya, kita cari tim manajemen yang bisa kita percaya, kita cari tim produk yang handal di bidang masing-masing, dan yang paling penting adalah kumpulkan tim sebutuhnya. Jangan dilengkapi kalau itu belum dibutuhkan. Next. Kelima, kembangkan aplikasi sesuai target, deploy aplikasi dan tes dengan calon pengguna. Ini penting, pelajari SDLC itu seperti apa. SDLC itu System Development Lifecycle. Nanti akan jelaskan lagi mungkin di kesempatan berikutnya. Ada sprint dan agile method itu juga harus dipelajari, dan iterasi produk seperti apa, lalu deploy produk dan iterasi lagi, proses seperti itu. Dan ternyata poinnya lebih dari itu. Next. Ternyata ada 7 poin. Poin ke-6, kumpulkan feedback pengguna, kembangkan aplikasinya, dan mulai monetize sesuai dengan plan yang ada. Jadi kalau kita awal-awalnya udah iterasi, kita udah kenalkan produknya secara gratis, akhirnya kita monetize. Itu penting. Kita bisa mulai mencoba pricing yang paling optimalnya seperti apa sih di pasar. Next. Dan paling penting yang terakhir adalah selalu update dalam perkembangan dunia startup dan teknologi. Karena teknologi itu sifatnya itu sangat cepat berubah dan sangat cepat berkembang, dan selalu cari dan buka kesempatan untuk networking dengan banyak pihak. Mau itu tim bisnis, mau itu tim teknis, siapapun yang itu bisa bermanfaat di suatu saat di masa depan untuk perkembangan bisnis dan startup Anda. Oke, kurang lebih seperti itu materinya. Mohon maaf yang terakhir agak dipercepat ya, karena waktunya terbatas. Kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Monggo Mas, silakan. Oke, terima kasih atas pemaparan sejam kurang lebih ya. Nggak kerasa jujur. Karena memang iya, kurang banyak dan cukup berbobot. Apalagi tadi Mas Muharrem sampaikan bahwa ini akan ada lanjutan sebetulnya ya. Ini baru kulitnya aja ya. Baru kulitnya ini. Iya. Jadi untuk para peserta nih jangan lepas untuk selalu ikuti update dari kami ya. Barangkali suatu saat kita akan mengadakan sesi lanjutan dari hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke session pertanyaan dan tanya jawab ya. Ini sudah ada pertanyaan dari Mas Iksan Nusdianto. Yang pertama, seberapa besarkah resiko ketika startup di masa investment period ke harvest period?
dan mulai kapankah startup itu memanen periodnya gitu? Ini Mungkin tadi untuk Thinker tadi tuh. mau langsung dijawab aja kali ya? Oh, langsung aja, jadi satu. Boleh. Hmm. Berapa besarkah resiko ketika startup di masa investment period ke harvest period dan mulai kapankah startup itu panen? Oke, jadi kalau kita berbicara resiko dari awal investment ke harvest, itu resikonya itu bisa dibilang sangat besar ya, tergantung dari seberapa pengkerucut kita bisa mengarah ke market penetration itu tadi. Jadi dari produk kita tuh udah sampai mana sih levelnya ketika kita udah penetration. Biasanya kalau misalkan memang produk yang kita bikin, ide dan konsep yang kita bikin itu bagus, itu nggak butuh waktu yang lama untuk bisa diterima oleh masyarakat. Contohnya apa? Gojek itu seingat saya waktu awal-awal dia punya online ojek itu ya, itu nggak makan waktu yang lama untuk bisa berkembang seperti itu. Tapi waktu sebelum ke sana, itu takes time banget, dan akhirnya baru ketika dia sudah punya produk yang bisa mulai dinikmati, itu perkembangannya sangat cepat di situ. Itu salah satu contoh bagusnya. Dan kenapa kok Gojek itu jadi contoh ya, itu bisa jadi salah satu contoh yang cepat. Dan juga mungkin Shopee itu juga lumayan cepat yang dibandingkan dengan e-commerce yang lain ya. Terutama kita berbicara tren e-commerce itu startnya di 2015-an ke atas juga, dan mulai banyak orang mengenal juga dan menggunakan jasanya juga. Itu cuma butuh 1 hingga 2 tahunan aja. Kalau misalkan kita berbicara kapan startup itu memanen atau harvest period, itu tergantung dari ROI-nya. Kalau kita tadi berbicara dari J-curve itu, kita investment period itu biasanya mereka udah masuk ROI nggak? Jadi modal yang dikeluarkan di awal itu sudah balik modal belum? Biasanya sih kalau ketika di awal-awal 5 tahun pertama ya, kalau saya berbicara 5 tahun pertama, normalnya 5 tahun pertama itu mereka akan rugi terus, modalnya akan nambah terus, dan itu modal semua. Untuk apa? Ekspansi, untuk menambah timnya, untuk menambah resource, untuk mengembangkan produk segala macam, begitu. Hingga pada akhirnya jadilah produk yang itu bisa dimonetize, seperti itu. Baru mereka akan masuk ke masa harvesting, dan itu biasanya akan takes time yang cukup lama sekali. Bahkan kalau tahu Twitter itu bisa dibilang startup itu sebenarnya. Itu bahkan baru monetize itu di tahun-tahun kemarin ini. Dia baru ROI, baru ada monetize-nya, baru ada profit-nya itu baru tahun kemarin. Dan itu lama banget. Begitu. Iya, itu paling penjelasan dari Pak Muharrem ya. Mungkin dari Mas Iksan atau dari rekan-rekan yang lain ada tanggapan dulu. Mungkin kita bisa sambil diskusi interaktif ya melalui video dan suara. Nanti tolong di raise hand. Nanti saya akan bukakan kalau memang ada kesempatan gitu. Kalau tidak ada, mungkin saya akan lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Widianto Parantopo. Nah, ini sangat aktif nih. Sudah beberapa kali di database kami tercatat ya. Untuk mengikuti webinar Pak Sony, pengikut setia kelihatannya. Oke, ini ada pertanyaan tentang BMC dan kesehatan finansial. Mungkin BMC dulu kali ya, satu-satu supaya terjawab dengan baik ya. Mungkin untuk Mas Muharrem, ini kan sudah jam 9 ya, lewat 1 ya. Mungkin tadi kan karena tadi pemaparan cukup lama, mungkin kalau kita perpanjang sedikit, mungkin maksimal 15 menit, kira-kira keberatan atau gimana? Nggak masalah. Oke. Saya masih ada waktu kok. Iya. Teman-teman di sini mungkin kalau ada yang masih mau nanya, monggo aja. Ya, baik. Oke. Dari Mas Iksan katanya, Mas Iksan Nusjanto kan sudah jelas, terima kasih. Oke. Ya, oke, lanjut ke pertanyaan pertama tentang BMC ya. Bagaimana cara memilih fokus yang tepat di antara ide atau marketnya supaya bisnis juga bisa berjalan dengan baik? Dan bagaimana jika ingin berganti atau menambah format BMC di tengah jalan bisnis itu berjalan? Oke. Terkait BMC ini, Mas, biasanya kalau saya berbicara idealnya dan bagusnya seperti apa sih? Kalau sebelum BMC tadi saya jelasin kan terkait masalah ada value proposition, value-nya seperti apa. Dari value itu sebenarnya sudah mulai kebentuk ini kayak gimana sih produknya, cara kerja si produknya kayak gimana. Jadi BMC itu akan terbentuk, cara konsepnya ya, terbentuk otomatis ketika kita udah punya value proposition. Kita udah punya
value proposition mau seperti apa. Itu ketika kita udah punya value proposition, produknya mau kayak gimana, BMC itu akan semacam apa ya, kalau saya bilang itu semacam kebuka lebar di situ. Oh, ini kayak gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Kalau misalkan kita berbicara ide yang paling sesuai dan bagus, yang bisa berjalan dengan baik, berarti satu, yang paling visible kita lakukan, dua, yang paling kelihatan marketnya itu yang mana, yang paling bisa dilakukan penetrasi. Dua itu yang biasanya paling optimal ya, walaupun ada beberapa poin-poin lainnya, tapi biasanya dua ini yang bisa jadikan patokan BMC mana sih yang bisa kita pilih agar kita bisa ngembangin si produknya itu tepat dan itu bisa langsung jalannya bisa baik. Nah, kalau misalkan gimana jika ingin berganti atau menambah format di tengah jalan? Nggak ada masalah dengan perubahan format BMC, tapi biasanya format BMC itu perubahannya itu nggak akan yang benar-benar kayak 180 derajat, kecuali value-nya mungkin ada yang salah, atau mungkin ternyata validasi pasarnya itu tidak sesuai. Kita harus merombak lagi BMC-nya. Tapi kalau misalkan mengganti atau menambah format BMC itu jarang terjadi, karena setelah kita udah punya gambaran kasarnya secara lebarnya seperti apa, itu biasanya tidak terlalu diperlukan. Tapi kalaupun harus diganti, ya itu harus segera diganti, karena pada akhirnya BMC itu jadi sebuah landasan ya dalam kita mengembangkan startup dan produknya, dan kita memonetasi produknya juga. Jadi kalau misalkan itu tetap stagnan seperti itu, ya kita nggak akan jalan. Begitu. Langsung ke Oke. kedua apa ya? Oke, yang kedua, bagaimana cara menjaga kesehatan finansial untuk bisnis yang dijalankan supaya tidak nombok atau keluar biaya ekstra untuk menutup kekurangan keuangan? Oke, kalau terkait masalah kesehatan finansial ya untuk bisnisnya, yang pertama keluarkan bertanggung jawablah atas apa yang dikeluarkan. Jadi kalau kita berbicara bisnis itu pasti pengeluaran itu akan sangat dipantau. Kalau perlu kita sewa orang untuk audit ya, audit pengeluaran dari si perusahaan kita atau startup kita, itu sangat penting untuk dilakukan pemantauan dan auditing. Kalau nggak ada itu, biasanya kita akan knopnya itu, kerannya itu biasanya dibuka itu sangat lebar dan pengeluarannya akan sangat ini ya, sangat deras sekali ya di situ ya. Jadi kalau misalkan biasanya sih kalau misalnya di startup itu biasanya pengeluaran yang paling tidak terasa keluar itu adalah untuk kebutuhan ini ya, kebutuhan resource biasanya untuk kita hire orang atau apa yang itu, ini butuh nih untuk yang divisi ini, untuk butuh ini, butuh ini, butuh ini. Ternyata waktu kita udah jalan, ternyata ya kalau dibutuhin ya butuh, tapi nggak yang butuh-butuh banget gitu. Prioritasnya itu belum yang benar-benar urgent di situ. Kalau memang urgent, biasanya kita akan mendapatkan value dari resource yang kita tambahkan. Tapi kalau tidak terlalu urgent, ya paling ada posisi itu, tapi malah orangnya malah tidak produktif, tidak menghasilkan untuk si startup, dan akhirnya kita secara perusahaannya, kita secara startup ya, kita akan mengeluarkan ekspenditur yang itu sifatnya sia-sia gitu. Jadi cara menjaganya ya paling tidak satu, monitoring itu harus banget, dan kalau perlu untuk planningnya, proses planningnya itu harus benar dijaga dengan baik. Jangan sampai kita kalau jalanin startup itu jangan sampai kita nggak ada planning. Capex itu penting, Opex itu sangat penting. Karena pada akhirnya itu yang akan menjadi gambaran ini runway kita itu kayak gimana sih, runway sebuah startupnya itu kayak gimana. Jadi kita berbicara 1 tahun gitu ya. Kita ada di awal nih, Januari 2020. Di awal Januari 2020 kita harus sudah ada pandangan 1 tahun ke depan pengeluaran kita tuh kayak gimana. Kita berbicara apa, nambah hire orang itu kapan, lalu timnya itu yang kita butuhkan di tahun ini apa aja, dan kebutuhan timnya ini untuk apa aja, itu harus clear. Nah, itu yang paling penting dan sangat penting. Seperti itu. Oke, ada tanggapan dulu dari Mas Widiananto mungkin selaku penanya? Oh ini, Oh, ada tulisannya tanggapan ya. nih. Nah, berarti kalau kata kuncinya adalah satu BMC. Jika value proposition kuat, maka poin-poin di BMC akan mengikuti sepanjang kuatnya value tersebut. Yang kedua, diperhatikan secara hati-hati dan teliti untuk pengenalan uang tersebut. Nah, mungkin ada feedback. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang jelas, BMC mungkin kalau berbicara kayak sepanjang kuatnya value tersebut itu nggak perlu berubah gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa startup yang mungkin punya pikiran produknya mau di spin off nih, ada produk lain gitu. Nah, ini akan dibuat BMC yang terpisah. Value-nya udah terpisah, BMC-nya juga udah terpisah, cara kerjanya udah terpisah. Cara bisnisnya, cara marketingnya, cara monetisasinya juga mungkin akan berbeda. Begitu. Nambahnya itu aja sih. Soalnya kalau untuk masalah untuk menjaga kesehatan finansial ya ujung-ujungnya memang biasanya startup ya, itu kayak
ah ini ada banyak nih uangnya, persiapannya ada banyak, tapi ternyata setelah itu digunakan ya eh, apa namanya nggak kerasa tahu-tahu wah tahu-tahu habis tahu-tahu kurang aja gitu. Iya, iya. Oke, baik. Ini kelihatannya kalau untuk di kolom chat sih sudah belum ada pertanyaan lagi ya. Untuk para peserta mungkin kalau ada yang belum dimengerti silahkan ajukan pertanyaan. Mungkin mungkin dari saya deh satu ya. Saya penasaran sih tadi mengenai tadi tabel periodik. Nah itu sebenarnya yang menginisiasi itu siapa sih? Dan memang impact-nya buat contohnya buat orang-orang yang akan memulai startup ini seperti apa sih? Kenapa harus ada periodik tabel itu? Sebenarnya predictable yang saya display tadi yang dari CB Insight itu Aha, untuk menggambarkan dengan gampang aja, memapping oke. ya, ibarat kata memapping startup tech di Indonesia itu ada apa aja sih, terus mereka masuk ke kategori apa aja. Jadi kalau berbicara impact sih Mas, sebenarnya lebih ke arah kita ada pandangan nih, eh, katakan saya gitu ya, saya suka dan memiliki pengalaman di bidang apa logistik misalnya katakan. Saya punya pengalaman di bidang logistik. Logistik ada apa aja sih tech yang ada di bidang logistik itu kita berbicara apa misalkan tadi ada sampelnya apa-apa ya paling tidak saya bisa start untuk melakukan comparison dengan mereka baik itu dari segi fiturnya baik itu dari segi layanannya pricing dan segala macamnya mungkin lebih ke arah sana sih kalau berbicara tabel periodik secara seharusnya tabel periodik kimia ya enggak gitu juga sebenarnya itu cuma visualisasi aja sih membantu. Oh, iya. Iya, oke. Oke, paling ini sudah jam 21:10 ya. Eh, un- oh ya, mengingatkan kepada para peserta untuk juga mengisi kuesioner yang sudah kami sampaikan di kolom chat ya. Harapannya akan ada perbaikan nanti untuk acara kami ke depan dan untuk sebagai feedback juga untuk narasumber ya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa disimpulkan ya, sambil jalan aja. Ini kan karena sudah mau 21:15, mungkin takut terlalu malam. Kayak semacam bisa disimpulkan mungkin atau ada closing statement ya, untuk mensarikan tadi kan cukup banyak tuh. Kalau dari saya sih uh, intinya penjelasan terkait masalah teks startup ini kayak gimana paling tidak harapannya itu bisa memberikan gambaran pada teman-teman yang ada di sini semua tech startup itu cara kerjanya kayak gimana. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang ternyata berminat, pengen bikin nih, pengen bikin startup nanti di bidang tech, di bidang digital gitu ya. Itu paling nggak udah ada gambaran nih, mau kayak gimana, startnya seperti apa, lalu step-stepnya kayak gimana, step-step kasarnya ya, dimana itu masih perlu untuk dipelajari lagi nanti itu apanya lagi, masalah strukturnya, manajemennya, segala macam. Tapi paling tidak ini bisa jadi starter buat teman-teman yang ada di sini. Kalau misalkan mau mulai, kita bisa mulai dari sekarang. Mau kita punya baseline konsep seperti apapun, kita bisa bikin startup selama kita bisa melakukan validasi konsep dan ide kita itu benar-benar bagus atau tidak, benar-benar bisa diterima atau tidak dengan pasar. Karena sebenarnya kalau berbicara startup, orang-orang pasti kayak, pengen bikin startup. Asal-asalan, jatuhnya malah mereka cuma sekedar buang-buang uang, buang-buang waktu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Paling tidak kalau memang teman-teman di sini ada yang pengen bikin dan pengen terjun di bidang itu, atau mungkin pengen kerja di sebuah tech startup, kalian tahu, saya kerja di situ buat apa? Saya membuat dan membangun tech startup itu buat apa? Dan impact-nya jangka panjangnya seperti apa buat saya pribadi. Kalau mungkin teman-temannya di sini yang masih mahasiswa dan mau kerja di sebuah tech startup, paling nggak kalian ada bayangan kalau tech startup itu nggak kayak yang kalian harapkan kalau misalnya kalian masuk ke sebuah korporat besar IT gitu ya, misalkan itu pasti udah stable, pasti udah apa yang enak gitu ya pastinya terkait masalah apa numerasinya, lain fasilitas segala macam. Biasanya tech startup akan banyak berjibaku dan akan banyak kerja keras di situ. Tapi kalian akan banyak dapat kesempatan untuk belajar di situ. Kalau untuk teman-teman yang mau start untuk membuat startup atau entrepreneur di situ, paling nggak kalian tahu apa yang dibutuhkan untuk seorang entrepreneur bisa membuat sebuah startup. Mulai dari masalah dan konsep dan ide tiga itu aja. Itu dimatengin, itu diiterasiin, itu divalidasiin, barulah kita terjun ke digitalisasi. Mau kita kembangin kayak gimana. Seperti itu kurang lebih. Oke, Mas Muharrem, terima kasih atas closing statement dan pemaparan malam hari ini.
sudah menyempatkan waktunya selama 1,5 jam ke depan ya. Mudah-mudahan untuk para peserta ini bermanfaat bagi yang mau memulai startup dan bagi yang mungkin sedang menjalani startup ya. Tadi saya yang paling berkesan tuh tadi ada kurva J-curve. Nah, itu saya juga baru tahu ternyata dari tahun ke-1 sampai ke-4 itu declining IRR-nya cukup tajam gitu. Dan memang itu resiko yang harus ditanggung kali ya. Sebelum kita mencapai harvest period-nya tadi gitu. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Muharrem sudah sharing-sharing cukup banyak dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mengadakan session yang lebih detail ya. Karena tadi pemaparan cukup general. Terima kasih buat teman-teman yang di sini ya, mau hadir dan mau mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih. Oke, dari saya ada satu informasi dari Patsol ya, bahwa kami akan memberikan informasi sedikit. Nah, di tanggal 23 ini kami akan mengadakan kelas intensif ya, mengenai lean manufacturing. Jadi intinya kelas ini tuh merupakan kelas perdana kami, seperti yang kami sampaikan juga sebelumnya di free webinar sebelumnya, bahwa dari webinar ini kami akan melanjutkan ke step berikutnya ya, mengadakan kelas intensif, dan di sini kita akan melakukan pembahasan lebih detail dengan narasumber cukup kompeten ya. Jadi lean manufacturing ini sebetulnya sebagai pengantar bahwa ini adalah merupakan suatu filosofi di mana untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, seperti itu intinya. Jadi untuk detailnya bisa dilihat di poster ini di layar peserta masing-masing. Silahkan WA untuk penjelasan dan pendaftarannya, dan untuk biaya investasinya cukup terjangkau ya. Kita buka di Rp100.000 di tanggal 23 untuk tanggal 23 Januari mendatang, seperti itu. Nanti kita akan umumkan juga di media sosial kami mengenai secara masif ya. Harapannya bisa dibaca-baca dulu, mungkin ada yang berminat silahkan join. Oke, seperti itu. Terima kasih semuanya pada para peserta. Semoga bermanfaat. Sekali lagi ilmunya yang disampaikan oleh narasumber, dan mungkin sebagai penutup boleh dinyalakan videonya sebentar untuk kita berfoto bersama. Saya akan take picture ya. Oke, sebentar. Baik. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Sebentar. Nah, lagi. Oh, sudah cukup. Oke. Baik. Itu saja dari Patsol untuk pre-webinar malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan sampai jumpa pada acara kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.